Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Faturrahman yang 13117098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Lithium Ion Battery System yang ditulis oleh Tatsuo Horiba pada tahun 2014. Lithium ion battery Li-ion adalah salah satu baterai yang paling populer di dunia saat ini karena penggunaannya digunakan pada alat-alat yang sering digunakan oleh manusia seperti ponsel, laptop, kamera, bahkan untuk mobil. Komersialisasi baterai ini dimulai pada tahun 1991 di Jepang. Secara umum diakui bahwa baterai yang menggunakan reaksi penyisipan untuk elektroda positif dan negatif dengan ion sebagai pembawa muatan dapat disebut baterai Li-ion. Sesuai definisi ini, banyak jenis kimia sel untuk baterai Li-ion sehingga istilah baterai Li-ion tidak menunjukkan sel kimia tunggal seperti lead acid atau nikel kadmium, tapi mengekspresikan keluarga kimia sel dalam lingkup definisi seperti pada gambar, menunjukkan prinsip dan fitur baterai Li-ion yang sangat sederhana selama proses pengisian elektroda positif atau katoda melepaskan ion litium ke elektroda negatif, dan dalam proses pembuangan elektroda negatif memasuk positif elektroda dengan ion litium. Nah, fitur-fitur baterai lithium ion adalah seperti tegangan sel tunggal tinggi, energi spesifik tinggi, efisiensi energi tinggi, dan umur panjang. Baterai Li-ion memiliki tegangan sel tunggal tinggi sekitar 3-4 volt yang disebabkan oleh potensi yang lebih rendah dari bahan aktif anoda. Sedangkan energi spesifik tinggi tergantung pada tegangan sel yang lebih tinggi karena energi spesifik adalah produk dari tegangan sel dan kapasitas spesifik. Efisiensi tegangan adalah hasil bagi dari tegangan operasi dibagi dengan tegangan rangkaian terbuka. Jika kita mengandaikan dua sel A dengan tegangan rangkaian terbuka yang lebih tinggi volt ampere daripada B dengan volt B yang memiliki kehilangan tegangan X yang sama, efisiensi untuk A akan lebih besar daripada untuk B. Nah, sedangkan untuk umur panjang dikaitkan dengan reaksi sel sederhana tanpa reaksi samping dan reaksi penyisipan tanpa perubahan morfologi yang signifikan pada bahan aktif selama siklus pengisian pengosongan normal. Baterai Li-ion terletak pada posisi dominan di atas baterai sekunder konvensional lainnya yang menepi area luas karena istilah baterai Li-ion tidak berlaku. Tidak menunjukkan sel tunggal, tapi mencakup berbagai macam kimia sel. Dari gambar tersebut dapat dimasukkan banyak kimia sel dapat dimasukkan dalam baterai lithium ion dan beberapa puluh telah dipelajari secara rinci. Namun demikian, hanya sejumlah terbatas sel kimia baterai ion yang telah dikomersialisasikan sejauh ini. Cell to battery system. Sebuah sel tunggal terdiri dari dua elektroda anoda katoda, pemisah antara elektroda, larutan elektrolit atau elektrolit yang diserap dalam pemisah, dan sebuah sel yang berisi sebuah komponen sel elektroda, biasanya dibentuk sebuah substrat elektroda dari logam foil, tembaga untuk anoda, dan aluminium untuk katoda dengan melapisi bubur terdiri dari bahan aktif konduktif, pengikat, dan pelarut N-methylpyrrolidone atau NMP atau air. Pengenalan pertama baterai Li-ion adalah dalam aplikasi ponsel, diikuti oleh recorder, komputer laptop, dan instrumen teknologi informasi lainnya. Nah, pengaplikasian dari lithium ion salah satunya adalah di dunia otomotif. Baterai Li-ion otomotif berbeda dari lead acid otomotif yang berfungsi hanya untuk menghidupkan atau menyalakan mesin. Baterai Li-ion digunakan sebagai sumber daya traksi dalam kendaraan seperti hybrid electric vehicles, plug-in hybrid electric vehicles, dan electric vehicles. Aplikasi ini masih dalam fase yang lebih muda daripada aplikasi elektronik konsumen. Bahan aktif anoda katoda
sedikit berbeda dari baterai yang diproduksi untuk produk elektronik konsumen. Sebagai besar, baterai HEV menggunakan kimia karbon keras karena karakteristiknya tinggi dan ukuran yang lebih kecil, sehingga biaya material dan proporsi besar dari total biaya sistem baterai HEV, dan sebaliknya untuk EF. Desain thermal penting untuk menjaga suhu baterai dalam kisaran suhu yang diperlukan untuk menekan degradasi baterai dan mencegah pelarian thermal. Manajemen thermal ditetapkan dengan menghilangkan panas terlebih dengan pendinginan udara atau cairan pendingin. Desain mekanik dimaksudkan untuk menjamin kekuatan mekanik yang cukup dalam kondisi yang diasumsikan diterapkan pada sistem baterai seperti guncangan, getaran, ekspansi thermal. Energy storage application, aplikasi penyimpanan atau pengaplikasian baterai lion untuk penyimpanan energi. Aplikasi penyimpanan energi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis berikut. Yang pertama adalah untuk stabilisasi jaringan untuk mengatasi pembangkitan energi dari sumber-sumber alami seperti turbin angin dan sel surya. Dua, yaitu adalah satu daya atau power supply yang tak terputus atau UPS untuk kejadian darurat. Dan yang tiga, tadi digunakan di rumah untuk mengelola konsumsi energi dengan atau tanpa pengenalan sistem pembangkit listrik seperti sel surya atau turbin angin. Nah, energy storage application ini, pada bagian ini 4 jenis baterai lithium ion yang diklasifikasikan dengan katoda, karakteristik atau bahan aktif anoda akan diperkenalkan dan didiskusikan bersama dengan beberapa contoh baterai yang dikomersialkan. Ada beberapa jenis penyimpanan energi dari Li-ion seperti LMO type. Tipe LMO atau graphite adalah sel kimia yang umum diadopsi untuk aplikasi electric vehicle dan juga menjanjikan untuk aplikasi penyimpanan energi sehubungan dengan biaya dan kelimpahan alam. LMO type, dua perusahaan Jepang yaitu GS Yuasa Corps dan Mitsubishi Heavy Industries telah mengembangkan baterai jenis ini. Dan berikut adalah spesifikasi dari pengembangan Yuasa Energy Storage Battery. Dan yang kedua ada NCA type. NCA termasuk dalam keluarga LiO2 yang pada awalnya diharapkan memiliki kapasitas lebih besar daripada lithium cobalt atau LMO. Berikut adalah spesifikasi dari pabrikan Yuasa untuk baterai tipe NCA. Dan yang ketiga ada LFP type, adalah bahan yang unik karena tidak mudah terurai dengan evolusi simultan oksigen pada suhu tinggi yang sangat berbeda dari bahan aktif katoda lain dari oksida ganda, litium, dan logam transmisi seperti LCO dan LMO. Berikut adalah persamaan reaksi dari LFP type. Kebalikan dari persamaan atas adalah reaksi pelepasan kurva potensial atau muatan pengosongan sangat datar pada tegangan yang sama sekitar 3,4 volt. Berikut adalah perbandingan beberapa bahan aktif katoda dari LFP type. A123 System adalah salah satu produsen baterai yang sedang mengembangkan baterai tipe LFP di dunia untuk aplikasi industri. Bahkan mengembangkan sistem penyimpanan energi 2 MW yang terdiri dari 90.000 sel silinder 2,3 ampere hours yang dapat memberikan daya 2 MW selama 15 menit. Dan yang terakhir ada LTO type. LTO adalah jenis bahan spindle yang memiliki struktur 3 dimensi yang kaku, sama dengan LMO. Rumus komposisinya sama, juga dapat dinyatakan sebagai seperti tersebut, di mana reaksi
Baterai jenis ini tampaknya sesuai dengan aplikasi yang membutuhkan banyak daya seperti hybrid electric vehicle, sementara umur panjang juga memungkinkan mereka digunakan untuk aplikasi penyimpanan energi. Pengembangan intensif baterai tersebut telah dilakukan oleh perusahaan Toshiba atau Altair Nano Renault di USA. Banyak program uji coba pengantar atau uji lapangan baterai lithium-ion untuk aplikasi penyimpanan energi yang direncanakan dan diimplementasikan di banyak negara. Seperti di Amerika Serikat ada banyak uji coba lapangan untuk penyimpanan energi baterai utilitas yang sedang diuji lebih dari 10 produsen baterai, termasuk yang disebutkan di atas, dan mereka memproduksi baterai selain ion lithium. Telah memasuk baterai ke uji coba ini juga. Dan di Cina ada juga pengujian baterai lithium-ion untuk penyimpanan energi dari pembangkit listrik tenaga fotovoltaik dan angin di pangkalan eksperimental penyimpanan energi Zhangbei di provinsi Hebei. Sistem baterai lithium-ion 1 MW, 2 MW, dan 3 MW per 9 MW per jam telah dibangun. Ada juga rancangan untuk memperpanjang kapasitas baterai hingga 14 MW per 63 MWh. Dan di masa depan, prospek dari baterai lithium-ion, baterai inovatif yang diperkirakan akan melebihi baterai lithium-ion konvensional sekarang, juga menarik banyak perhatian dari banyak bidang akademik maupun industri. Baterai ini termasuk baterai berbasis logam lithium seperti baterai lithium air dan baterai lithium sulfur. Semua baterai padat dengan elektroda padat dan baterai yang menggunakan logam selain lithium seperti natrium, magnesium, aluminium, kalsium, dan seng. Dan ukuran sistem penyimpanan energi yang terdiri dari baterai lithium-ion biasanya lebih besar daripada yang untuk aplikasi lain, dan dengan demikian total biaya yang sebanding dengan ukurannya menjadi lebih besar dan berat. Biaya akan jauh lebih kritis daripada untuk lainnya. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.